Oke, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Duputra dengan NPM 2478247. Di video kali ini, saya akan eh, mengisi tentang Kisco paket tracker dengan berjudul paket tracer VLSM Design and Implementation Practice. Yang dimana pada lab kali ini kita akan mengisi branch 1 yang dimana ada ports. Nah, isinya tuh ada gigabyte Ethernet, lalu gigabyte Ethernet 01, lalu PCD dan room 312. Nah, jadi kita nggak dikasih tahu IP-nya berapa, subnet masknya berapa, default gateway-nya berapa. Jadi kita harus ngitung gitu IP sesuai perhitungan kita. Nah, ini mana kita cuma dikasih tahu ini 124 serta host 14 host, 30 host dan 6 host serta 60 host. Kita harus ini mana kita nanti ngisi brand 1 dulu, lalu room 279 ada 30 host, lalu ada 14 host, lalu ada 6 host dan 60 host. Nah, kalau kita pakai /24 semua kan jadi boros kayak video-video sebelumnya yang sudah dibahas. Jadi nanti kita akan menghitung lagi, kita make slash yang kecil aja agar tidak terbuang sia-sia gitu, agar tidak boros gitu. Nah, di sini untuk permintaannya tuh room 1 tempat 14 host, lalu 30 host, 6 host dan 60 host. Lalu ditanyain how many subnets are need. Nah, jadi berapa subnets yang cocok buat topologi di sini. Jadi kita bisa ngitung subnetsnya dan IP address secara manual. Kita buka notepad ya, kita seperti tadi kita menghitung manual. Nah, jadi 124 itu isinya 26 host. Ini 27 host. Kalau 127 itu ada 32 host yang kosong. Nah, ini bagian yang tadi saya kerjakan ya. Jadi kalau 125 ini ada berapa yang kosong? Kalau 125 kan otomatis sisa 1 di ujung sini. Satu dua delapan. Nah, jadi 128 host yang bisa digunakan. Nah, kalau /26 itu tinggal ditambahin 1. Ini diganti tambahin 1. 128 jadi 192. Nah, 128 ditambah 64 192. Jadi kita bisa ngitung 256 dikurang 192 128 64 host. Nah, setelah kita menghitungkan perhitungan, kita akan menentukan IP-nya berapa. Jadi kita bisa ngetikin dulu room 114 sama dengan 14 host, lalu room 279 sama dengan 30 host, terus room 32
sama dengan 6 host, lalu room 407 sama dengan 60 host. Nah, ini paling banyak. Jadi ini bisa kita langsung hitung aja teman-teman, karena kita sudah mengetahui subnet accessnya berapa aja yang bisa digunakan. Jadi kita bisa mengaplikasikan pada topologi. Jadi kita akan memulai topologi yang paling besar dulu, yang banyak hostnya 407, yang dimana IP-nya tadi berarti 10.11.10.48.0/24 IP awal. Jadi /26 ini sekitar 40 host. Nah, dibandingkan kita pakai /24 atau 25, berarti kita ganti ininya menjadi /226. Kita taruh sini. Nah, jadi untuk range-nya kita tulis sama dengan 0 sampai berapa nih? Sampai 63. Nah, ini kita sudah ketemu untuk room 114. Salah deng, ini untuk room 407. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk 30 host /27, karena /27 ini ada 32 host yang bisa dipakai network dan broadcast. Jadi kita tulis di sini /27, tapi bukan titik 0, berarti networknya itu 64. Di sini kita isinya 64. Nah, 64 ini sebagai 63 deng. 63 ini sebagai network dari 279. Jadi kita bisa nulis range-nya dari 64 sampai 95. 4 sampai 95. Tadi maaf ya, tadi 63 karena salah. 64 sampai 95. Berarti kita akan hitung yang room 114, karena dia urutan ketiga dari yang terbanyak hostnya. Kita langsung saja hitung 14 host yang cocok. Kalau ini 30/28, berarti kira-kira butuh berapa ya? Coba kita balik ke sini. /28 berarti ada 4. Tuh, angka satunya ada 4. Oke, berarti sekitar
128 tambah 64. Coba kita hitung pakai kalkulator dulu ya teman-teman. 192 ditambah 128 tambah 64 tambah 32 ditambah 16, 240. Oke, setelah itu berarti 128 ini 255.240. Nah, ini desimalnya ya. Nah, kita ngeliat dulu posisinya ada di mana satunya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 1, 1, 1. Jadi yang paling depan ini 128, lalu 64, 32, 16. Jadi kita akan menghitung jumlah hostnya dengan cara mengurangkan 256 dikurang 240 sama dengan 16 host. Jadi pada 128 yang bisa dipakai itu host 16 host. Nah, sedangkan di sini 14 host. Jadi nggak terlalu boros, jadi sisa 2 ya kurang lebih. Kalau kita pakai 127 itu sisanya paling lumayan banyak. Jadi kita akan lanjutkan IP range. Berarti kalau ditambah misalnya 95 ditambah 16 102 95 ditambah 16 116. Ditambah 100 ditambah 16 111. Berarti networknya berapa ya? Oh ya, berarti di sini 96 IP networknya, lalu /28, lalu range-nya itu 996 sampai 111. Nah, yang terakhir tuh ada room 312, dia membutuhkan 6 host doang. Jadi kita akan menghitung /29. Jadi kita tambahin 1 aja ya. Jadi satunya ada 5. Jadi desimalnya 255.255.255.248. Nah, di sini jumlah hostnya sekitar 8 host ya. Host. Apakah benar? Coba kita langsung aja hitung di kalkulator. 256 dikurang 248 sama dengan 8 host. Ada 8 host ya. Masih cukup lah buat 6 host. Jadi lebih efisien dibanding kita pakai /28. Jadi sisanya dikit lebih. Kalau kita pakai 28 lebih banyak sisanya. Jadi setelah itu kita akan eksekusi langsung saja. 10.11.0
48.96 11 tambah 8 112 slash 29 dengan range 112 sampai 119. Nah, kita sudah bagi-bagi IP berdasarkan perhitungan kita sendiri. Kita langsung implementasikan pada topologinya saja langsung. Kita di sini suruh ngisi brand 1. Nah, dari brand 1 ini ke G/0 ini ke 14 host, sedangkan ports G0 kok G0 kok 0 semua ya, ini 0/0 G/0 ini yang ngarah ke 30 host, sedangkan G0/1 itu yang ngarah ke 114 dengan 14 host. Berarti kalau cek di notepad tadi yang setelah kita hitung, enable dulu, lalu terminal, konfigur terminal, lalu interface gig 0/1. Ini berarti yang ngarah ke atas, yang ke 14 host. Di sini 96 sampai 11, berarti kita pakai IP routernya 97 ya. Satu 10.10.48.97 255.255.240 ya kan, karena dia /28. Coba kita enter. Lalu kita exit. Menambah menjadi 3%, tapi kok cuma 3. IP address kalah ini. Jadi seperti gimana ini ya? Sini 14 host. Kenapa salah dia? Atau mungkin kebalik ya, bingung sih. Coba kita ganti jadi coba kita ganti ya teman-teman.
24. Nah, oh ya nambah, berarti kebalik tadi teman-teman. Jadi room yang eh, jadi eh, room room yang mengarah ke room 279 ini gigabyte Ethernet 0/1, dan yang ke atas gigabyte 0/0, yang ke atas 0/0, yang ke bawah 0/1. Jadi kebalik saja teman-teman. Kita akan login ke interface gigabyte 0/0. Lalu kita akan ngisi sesuai jadi IP utamanya 97.240. Seharusnya bisa, karena cuman kebalik aja tadi. Nah, kan naik. Kita lihat port status incorrect. Hmm. Kita lihat cek resultnya. Port status incorrect. Oh, 224. Empat 97 255 254. Nah, lalu kita exit. 46%. Oke, sudah semua. Brand 1 tadi 43, karena kesalahannya tadi tidak di no shutdown, karena agar tidak mati hidup gitu. Lalu perhitungan yang kita lakukan tadi itu benar. Buat 30 host dan 14 host itu benar. Lalu kita akan menghitung PCD dan room 312. 312 tuh butuhnya 6 host. Coba kita akan hitung. Mana?
Nah, di sini room 312 tuh 6 host, IP-nya tuh 10.11.48.112/29. Jadi kita langsung masuk ke room 112. Langsung kita coba aja. Salah ketik lagi. Emang agak lama tunggu karena salah ngetik. Teman-teman jangan sampai salah ngetik juga ya. Translating enable. Aduh, lamanya. Gara-gara kesalahan ENSBLE domain server 255.255. Nah, oke, enable configure enter, lalu interface VLAN 1 kita isi IP address 10.11.48 berarti 1114. So sih 255.255.255 jadi enak kalau udah dihitung, kita tinggal ngeliat perhitungan kita aja. Lalu jangan lupa no shutdown, nah akan nambah 70, jangan lupa exit. Nah, terakhir kita akan mengkonfigurasi room default gateway lalu PCD. Nah, di sini kita masuk lagi ke room 312. Seperti yang saya katakan lagi, kalau gateway itu berarti IP dari si router ya. 112 sebagai network, 113 dari default gateway dari si switchnya, seharusnya gitu. IP default gateway 110.11.48 lalu 113 lalu enter. Nah, kompresannya menjadi 80%. Berarti benar ya perhitungan kita ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PCD. Nah, di sini. Jangan lupa perhitungan kita room 40760 host. Berarti range IP yang digunakan dari 0 sampai 63, yang dimana titik 0 tersebut sebagai network dan titik 63 sebagai broadcastnya. Nah, kalau di Kisco ini dia tuh minta untuk IP client yang paling terakhir buat klien, IP terakhir buat klien, IP yang paling terakhir buat klien. Jadi bukan IP pertama. Kalau IP pertama kayak kita tadi kebalik, jadi salah. Jadi kita akan praktekkan, kita langsung tulis aja.
Misalnya kita ngisi IP address, kita juga membutuhkan buat gateway. Jadi 10.11.48.62. Nah, ini buat IP addressnya. Jadi kita ganti aja. Jadi kita tulisan 255.255.248. Lalu gateway-nya itu sekitar 10.11.48.1. Nah, ini IP routernya ya teman-teman. Apakah benar? Dan 93%. Apa kita lihat? Oh, subnet masknya yang salah. Jadi kita 248 seharusnya bukan 248. Berarti di sini 192. Aduh. Jadi 192. Jadi 10.11.48.62. Lalu bawahnya jangan lupa juga kita ganti tadi ya, 255.255.255.192. Coba kita silang. Boom, jadi 100. Nah, sudah semua ya dari brand 1, lalu PCD dan room 312 ya. Cukup sekian video dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan video. Saya ucapkan terima kasih.